Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Deso, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang 3 pupuk yang kita rekomendasikan untuk tanaman cabai teman-teman. Cukup dengan 3 pupuk ini kita gunakan, tanaman cabai kita ini akan tumbuh subur, tanamannya itu kuat, kokoh, bunganya banyak, tidak rontok, buahnya tebal-tebal teman-teman, mengkilat. Jadi kita cukup menggunakan 3 pupuk ini, insya Allah nanti tanaman akan seperti itu teman-teman ya. 3 pupuk itu apa saja? Yang pertama teman-teman, kita pilihkan pupuk yang paling murah ya, yaitu adalah NPK Plus. Kita langsung saja sebut merek teman-teman, NPK Plus. Nah, NPK Plus ini teman-teman kandungannya adalah 15 nitrogen, 15 fosfat, 15 kalium. Oke teman-teman ya. Nah, plusnya itu adalah unsur makrosekunder teman-teman. Jadi kita butuhkan pupuk yang pertama itu adalah pupuk NPK yang kandungannya antara N, P, dan K itu seimbang teman-teman. Di sini kita menggunakan pupuk NPK Plus yang kandungannya 15, 15, 15. Kenapa kita menggunakan NPK Plus? NPK Plus ini yang termurah teman-teman ya. Yang termurah, yang terbagus itu NPK Plus. Yang lebih murah juga ada lagi teman-teman, yaitu pupuk yang gambarnya itu sapi teman-teman ya. Nanti kita taruh di link ya, yang lebih murah. Itu kandungannya 21, 21, 21. Oke. Pupuknya ini namanya Golden Max ya. Sepertinya nanti kita edit kalau salah ya. Kemudian juga ada lagi teman-teman ya, pupuk NPK Mutiara ya. Itu kandungannya 16, 16, 16. Nah, ini teman-teman bisa dipakai teman-teman. Ini bisa dipakai semuanya ya. Kalian tinggal pilih salah satu. Pilih NPK, Golden Max atau Mutiara. Pilih yang ada yang murah. Gitu ya teman-teman ya. Itu pertama, kita butuhkan pupuk NPK yang kandungannya seimbang. Gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di masa vegetatif kita juga butuh N, kita juga butuh P, kita butuh K. Nah, jadi lebih simpel, ini adalah pupuk NPK seimbang itu aja ya. Kemudian yang kedua, teman-teman yang butuhkan adalah pupuk nitrat. Pupuk nitrat yang kita rekomendasikan teman-teman ya, itu pertama ada Karate plus Boroni. Oke, nanti kita jelaskan kegunaannya teman-teman ya. Kemudian merek yang kedua ada Nitrabor. Ini yang biasa kita gunakan. Oke, pupuk nitrat yang seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Karate plus Boroni, Nitrabor. Nah, nanti kita jelaskan kenapa kita butuh pupuk nitrat ini. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita menggunakan pupuk kalium ya. Kalium. Rumusnya yang K2O teman-teman ya, tidak KCl ya. K2O ya, atau kalium. Ini rumus kimianya, ini bahan aktifnya. Kalium ya. Mereknya apa? Banyak teman-teman. MOP ya, ada dari mahkota, ada dari Pak Tani juga ada. Kandungannya kalium 60%. Oke, cukup 3 pupuk ini teman-teman bisa menanam cabai subur teman-teman. Pupuknya
tinggal menggunakan ini. Nah, metodenya gimana? Cara penggunaannya. Kenapa kok butuh pupuk nitrat? Kenapa kok butuh pupuk kalium? Nah, seperti ini. Kenapa kok dipisah-pisah? Nah, ada alasannya teman-teman. Ini tidak mengarang sesuai dengan pengalaman kita di lahan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Masa pemupukan dari awal tanam ya, dari awal tanam sampai nanti panen itu biasanya kita pemupukan itu 12 kali teman-teman. 12 kali sudah panen ya. Kita tulis di sini. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita pemupukannya seminggu sekali teman-teman. Jadi ini minggu pertama, minggu kedua, ketiga, 4, 5 sampai minggu ke-12 gitu ya. Pemupukannya seminggu sekali. Nah, minggu ke-13 itu adalah pemupukan selanjutnya sampai tanaman habis teman-teman. Gitu ya. Oke. Setelah kita ketahui kita akan mengocor seminggu sekali gitu. Kita harus tahu juga teman-teman fase tumbuh tanaman. Fase tumbuh tanaman ini teman-teman itu dibagi menjadi 2. Fase vegetatif atau pertumbuhan ya. Atau fase generatif. Oke, generatif ini adalah fase berbunga dan berbuah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau vegetatif itu baru membentuk badannya, membentuk tubuhnya, akarnya terbentuk maksimal, batangnya kuat dan kokoh, daunnya banyak, cabangnya banyak, itu ada di masa vegetatif. Gitu ya. Kita pisah seperti ini. Oke, kita akan jelaskan pupuk nitrat, NPK dan kalium ini teman-teman. Di masa vegetatif, oke, kita butuh N yang tinggi teman-teman. Oke, kita butuh N yang tinggi. Tetapi unsur N ini tidak terlalu banyak atau tidak membuat asam pada tanah. Oke, kita menggunakan unsur N apa? Unsur N yang berbentuk nitrat. Ya, unsur N yang berbentuk nitrat ini akan menetralkan pH pada tanah di sekitaran tanah yang kita kocor teman-teman. Kita menggunakan nitrat. Kenapa kita menggunakan nitrat? Karena pada pupuk karate plus boroni atau nitrabor itu ada kandungan kalsium, kemudian ada nitrat dan ada boron teman-teman. Ya. Nah, N ini beda dengan ini. N ini murni nitrat. Nitrat itu tidak menjadikan tanah masam. Bahkan ketika dikocor, tanah itu diukur pH-nya, itu akan menetralkan pH tanah. Gitu ya teman-teman ya. Pertumbuhan ini kita genjot di masa vegetatif dengan menambahkan unsur N, unsur nitrat. Ya, kita menggunakan karate plus boroni. Itu ya teman-teman ya. N atau nitrogen itu ada 2 ya setidaknya teman-teman ya. Ada yang berbentuk amonium, ada yang berbentuk nitrat. Nah, nitrat ini kita butuhkan sebagai cadangan nanti di masa generatif. Salah satu fungsinya seperti itu. Oke? Jadi di masa vegetatif teman-teman ya, kita cuma butuh 2 ya, 2 pupuk. 1 NPK, yang kedua plus nitrat. Dosisnya seperti apa? Ini dosisnya teman-teman. Di masa vegetatif, pada minggu pertama kita menggunakan pupuk NPK, kita tulis 1 gini ya, 2 gram. Setiap minggu ditambah 1 gram. Berarti 3 gram, 4 gram, 5 gram. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita pemupukan menggunakan nitrat. Oke ya. Dosisnya berapa? Tetap 2 gram, 2 gram, 2 gram, 2 gram. Seperti ini. Oke, kita lanjut di masa generatif teman-teman. Di masa generatif gimana kita pemupukannya?
Di masa generatif setiap minggu kita berhenti di 5 gram teman-teman untuk pupuk NPK-nya. Jadi 5 gini ya teman-teman ya. Boleh di screenshot teman-teman. Kemudian nitratnya gimana? Ya, masih kita butuh karena nitrat itu juga akan memperbesar ukuran dari buahnya. Gitu ya teman-teman ya. Berperan juga seperti itu. Berarti nitratnya tetap 2 gram per tanaman. Gini teman-teman ya. Oke. Kemudian pupuk yang ketiga, kalium, itu juga kita gunakan di masa generatif awal maupun akhir. Nah, minggu kelima ini sudah mulai mecah pang teman-teman. Tandanya mecah pang keluar bunga pertama, K itu sudah mulai masuk. Dosisnya berapa? Dosisnya 2 gram. Nah, gini teman-teman. Oke ya, masuk ya teman-teman ya. Oke, kita jelaskan lagi. Di masa vegetatif kok tidak dikasih kalium? Nah, kalium itu sudah mencukupi dari kandungan NPK ini teman-teman ya. NPK kan sudah ada kaliumnya. Kita pilih salah satu yang mana. Gitu ya teman-teman ya. Itu. Insya Allah teman-teman kita menggunakan pemupukan seperti ini, tanaman teman-teman di masa vegetatif akan bertumbuh dengan baik, akarnya panjang, akarnya kuat, batangnya besar, kemudian daunnya juga pangnya itu akan tumbuh banyak teman-teman. Oke, di masa generatif itu seperti ini. Kita masukkan kalium, tugasnya apa? Tugasnya untuk cabenya teman-teman. Cabai itu besar, bobotnya juga banyak, buahnya juga mengkilap. Gitu teman-teman ya. Nah, gini teman-teman ya. Kondisi tanah di masing-masing lahan itu berbeda-beda teman-teman. Jadi gini, kalau kita sudah menggunakan pupuk NPK 2, 3, 4, 5, tetapi kok pertumbuhannya kurang maksimal, nitratnya bisa ditambah teman-teman, jadi 3 gram gitu teman-teman ya. Maksimal di 3 gram untuk nitratnya gitu. Kemudian kok buahnya kok kurang mantep gitu ya. Buahnya kok kurang mantap, berarti kita tambah kaliumnya itu maksimal 4 gram. Oke, gitu teman-teman ya. Ini gram hitungannya. Kalau teman-teman tanam 1000 pohon, berarti dalam satu drum, teman-teman siapkan drum 200 liter, itu setiap batang itu 200 mili, berarti ada 1000 pohon teman-teman. Jadi di dalam drum 1000 liter itu teman-teman menggunakan kalau minggu pertama NPK-nya 2 kilo, nitratnya 2 kilo gitu ya. Kalau minggu kedua NPK-nya 3 kilo, nitratnya 2 kilo. Seperti itu ya. Hitungannya per 1000 batang pohon. Gitu teman-teman, pupuknya simple, mudah, bisa dicari, harganya juga murah. Kalau mau murah, beli yang banyak teman-teman, minimal 25 kilo gitu. Gitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ini videonya terpotong, tapi sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman yang banyak, semoga bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.